Berbicara tentang ini, dia melihat dengan mata penuh kasih sayang ke arahnya dan dengan lembut berkata, "Tuan Renza, ketika saya pertama kali bertemu Anda, meskipun saya tampaknya adalah ibu negara dari keluarga Suteja, saya sebenarnya hanya bertanggung jawab atas bagian bisnis aula antik ini di keluarga Suteja, dan pada saat itu, saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari saya bisa menjadi kepala keluarga Suteja. Sampai hari itu di aula antik, aku bertemu denganmu. Itu juga karenamu aku bisa hidup hari ini dan memiliki semua yang kumiliki hari ini." Saat ini, mata Linda sudah dipenuhi air mata. Dalam kasus grup lagu, yang memiliki kapitalisasi pasar 100 miliar, itu hanya bahan sampingan yang tidak signifikan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada publik. Jadi, ketika keluarga Suteja memberinya bisnis aula barang antik, itu seperti mengirimnya pergi dengan keuntungan kecil. Linda tidak mempedulikan hal ini saat itu. Dia juga tahu bahwa dia hanya seorang wanita, dan tidak memiliki orang tua untuk diandalkan. Jadi dia sudah sangat puas bahwa keluarga Suteja telah memberinya antik hall. Namun, apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa hidupnya di aula antik mengantarkan pada putaran terbesar. Twist itu adalah Tama. Tanpa Tama, dia mungkin mati dalam formasi perangkap naga, atau di tangan paman dan sepupunya, dan bagaimana dia bisa selamat dari semua bencana dan menjadi kepala keluarga Suteja hari ini. Tama tidak menyangka bahwa penyebutannya tentang aula antik akan membuat Linda menahan air mata. Melihat ini, dia pikir dia meratapi beberapa pasang surut dan kesengsaraan di masa lalu, jadi dia buru-buru berbicara untuk menghibur. "Hal-hal buruk sudah berlalu, kamu sekarang adalah kepala keluarga Suteja, kamu masih harus kuat dan melihat ke depan." Linda mengangguk buru-buru, menyeka air matanya sambil tersenyum. "Maaf, Tuan Renza, biarkan Anda melihat lelucon itu." Tama tersenyum sepenuh hati, "Aku tidak keberatan, tapi sebentar lagi Devang akan muncul. Jika dia melihatmu seperti ini, aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan." Mengatakan itu Tama dengan sedikit terkejut, bergumam, "Ngomong-ngomong, orang ini pergi untuk memarkir mobilnya kenapa lama sekali?" Pada saat ini, grup lagu di lantai bawah. Devano mengisap rokoknya, melihat gulungan rokoknya habis terbakar, lalu mengangkat tangannya, melihat jam tangannya, bergumam dengan suara rendah, "Sudah hampir 10 menit, sudah waktunya kan?" Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Tuan muda dan Nona Suteja pasti memiliki banyak percakapan pribadi yang mereka tidak ingin saya dengar. Lebih banyak waktu bagi mereka berdua untuk menyendiri. Saya pikir itu tidak akan salah." Setelah mengatakan itu, dia segera menjatuhkan puntung rokok yang telah terbakar di tangannya, dan mengambil satu lagi dari sakunya untuk menyalakannya kembali. Setelah rokok ini habis, dia perlahan naik ke atas dan tiba di pintu kantor Linda. Dia dengan hati-hati mendengarkan pintu selama beberapa detik dan tidak menemukan gerakan aneh sebelum dia dengan berani mengetuk pintu. Pada saat ini, Linda juga secara bertahap pulih dari emosi yang baru saja dia rasakan, dan ketika dia mendengar ketukan, dia buru-buru berkata dengan keras, "Silakan masuk." Baru saat itulah Devano mendorong pintu masuk dan dengan sopan berkata, "Tuan muda, Nona Linda." Tama terkejut dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda memarkir mobil di Shangri-La? Apa yang membuatmu begitu lama untuk muncul?" Devano sibuk tersenyum 2 kali dan menjelaskan, "Tidak, saya baru saja akan datang ketika saya menjawab panggilan telepon, jadi saya tertunda untuk sementara waktu." Mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Tuan muda, apa yang kamu dan Nona Suteja bicarakan?" Tama berkata, "Hanya berbicara tentang pelelangan ketika saatnya tiba. Kamu dan Linda akan memimpin bersama." "Tidak masalah." Devano setuju tanpa berpikir 2 kali dan berkata kepada Linda, "Nona Suteja, saya tidak tahu banyak tentang lelang barang antik tertentu.
jadi saya mungkin harus bergantung terutama pada Anda untuk bagian ini. Saya akan bertanggung jawab atas publisitas awal, pengembangan perangkat lunak dan online, serta seluruh dukungan situs lelang, proses spesifik dan pelaksanaan pelelangan. Anda harus menjadi penjaga gerbang. Linda buru-buru berkata, kamu tidak harus begitu sopan denganku. Itu selalu kamu. Aku benar-benar malu. Dia menambahkan, untuk proses dan pelaksanaan lelang yang spesifik, saya pasti akan mengoperasikannya tanpa masalah. Tetapi yang paling saya khawatirkan sekarang adalah pemilihan barang lelang. Tama bertanya, apa masalah khusus dalam pemilihan barang lelang? Linda berkata dengan ekspresi agak malu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Meskipun reputasi aula barang antik di pasar barang antik Jakarta tidak kecil, tetapi jika Anda melihat pasar barang koleksi nasional, itu hanya peringkat kedua atau ketiga, jadi sumber daya pelanggan dan sumber daya lelang kami tidak terlalu bagus, dan koleksi sumber daya yang kami temukan relatif rata-rata, jadi ketika tiba saatnya untuk memberi nama besar panggung untuk dinyanyikan, saya khawatir itu agak tidak bisa dipentaskan. Harta karun aula barang antik saat ini adalah lukisan asli Tuan Kibaisi, tetapi lukisan itu bukan mahakarya, jadi nilai pasarnya hanya sekitar 800 juta. Setelah mendengarkannya, Tama tidak bisa menahan tawa. Saya pikir ada apa? Ternyata Anda khawatir tentang ini, Linda berkata dengan serius. Apakah lelang itu kelas atas atau tidak? Itu terutama tergantung pada geometri koleksi yang kami ambil. Meskipun pil peremajaan pasti bisa mendapatkan harga setinggi langit, tetapi jika banyak yang menyertainya lebih umum, saya khawatir itu akan menurunkan nilai pil peremajaan dan mendiskreditkan Anda, Master Renza. Tama tertawa, ini terlalu mudah untuk dipecahkan. Setelah mengatakan itu, Tama berhenti dan berkata dengan percaya diri, saat Anda mengiklankan lelang, tambahkan pesan koleksi-koleksi, dan sambut semua orang yang mendaftar ke pelelangan untuk mengambil salah satu barang paling berharga dari koleksi mereka sendiri dan menambahkannya ke lot lelang juga. Linda berkata dengan agak ragu, Tuan Renza, mereka yang mampu melelang pil peremajaan, saya khawatir, adalah kelompok orang terkaya di dunia ini, dan mereka membeli barang koleksi, seperti pemberani, hanya keluar masuk, dan belum pernah mendengar mereka mengeluarkan koleksi mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam pelelangan kecuali itu adalah acara lelang amal. Di sini, Linda menambahkan, tetapi ketika mereka berpartisipasi dalam lelang amal, tidak mungkin untuk mengambil koleksi yang paling mahal, dan umumnya mengambil beberapa ratus juta hingga beberapa juta dolar koleksi. Uang lelang langsung masuk ke badan amal. Devano juga berkata dengan ekspresi setuju, Tuan muda, orang kaya membeli barang koleksi, sama seperti wanita tua yang biasa berbelanja di pasar untuk membeli kubis, bahkan jika keluarga menumpuk seperti gunung, tidak akan dijual di luar, paling banyak menghabiskan uang untuk mendirikan museum, dan kemudian semua produk mereka dimasukkan ke museum, untuk dipajang di depan umum. Memang jarang terdengar bahwa mereka bersedia mengeluarkan koleksinya untuk dijual. Saya khawatir mereka tidak akan merespons sama sekali. Tama tertawa, hal ini tidak sulit. Ketika publisitas dimulai, Anda akan membiarkan publik keluar, mengatakan bahwa penyelenggara akan memilih 20 koleksi paling representatif dari koleksi terdaftar untuk dilelang. Kemudian semua peserta lelang, semua 20 koleksi ini untuk memilih secara anonim. Di akhir lelang, penyelenggara akan menghitung suara di tempat, yang dengan suara terbanyak, pemilik koleksi dengan suara terbanyak akan menerima seperempat tambahan pil peremajaan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.